Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, para hadirin dimanapun Anda berada, semoga Anda, kita semua mendapatkan rahmat, nikmat, barakah daripada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang sisa hidup kita ini, hingga kita melewati sakaratul maut, hingga kita dibangkitkan kelak, hingga kita nanti di yaumul hisab mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga kita nanti mudah-mudahan Allah masukkan, golongkan kita kepada ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, para hadirin, berkaitan dengan polemik nasab para habaib atau kelompok Ba'alawi ya, ini mungkin yang akan saya bicarakan pada kesempatan kali ini. Saya pribadi sudah tidak lagi menganggapnya sebagai polemik ya, karena kalau polemik berarti ada sesuatu 2, 3, 4, 5 pendapat ataupun apa yang mungkin sama benarnya atau sama kuatnya. Akan tetapi setelah beberapa bulan ini ya, saya pribadi memperhatikan, juga sedikit banyak membaca ya, semampunya ya. Terus terang saya bukan ahli nasab ya, tidak juga pandai di dalam membaca kitab, tapi kita mencoba mengikuti perkembangan daripada informasi hasil daripada penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan sepanjang perjalanan dalam beberapa bulan ini, perdebatan tentang nasab Ba'alawi apakah tersambung kepada Rasulullah SAW atau tidak, dan kenyataannya, faktanya, tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini tidak terbantahkan ya. Belum ada satupun yang dapat meruntuhkannya, belum ada satupun pendapat, kajian tandingan yang juga ilmiah yang mampu meruntuhkan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Bahkan apa yang dilakukan oleh para muhibbin, termasuk juga Habib Rizik Syihab ataupun yang lain-lain, berdasarkan usahanya, framingnya dan seterusnya, tapi kita akan bisa membaca file-file yang diberikan oleh kawan-kawan ya, kitab-kitab ya, dan seterusnya. Dan kita yang pernah sekolah ataupun pernah kuliah, sedikit banyak kita bisa juga membaca, sedikit banyak juga kita bisa berpikir, sedikit banyak pun kita bisa menganalisa, sehingga husnuzon kita kepada para habaib sebagai zuriat dari Nabi Muhammad SAW ini runtuh, karena ada sesuatu yang lebih valid ya. Ada sesuatu yang lebih hakun kebenarannya, atau dia mutaqarib, lebih dekat benarnya daripada husnuzon ya. Sehingga kebenaran itu menentukan husnuzon, yang ternyata husnuzon itu sesuatu yang batil ya. Dan ini sudah berlangsung lama ya. Jadi bagi saya ini bukan lagi polemik, tapi sudah runtuh ya. Karena apa yang sudah diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Usman hingga detik ini, kita tidak menemukan tandingannya yang mampu meruntuhkan pendapat itu ya. Ada memang framing dan framing itu mungkin bisa membuat pola pikir di tingkat awam, tapi pada tingkatan akademik ya, kalangan akademisi mestinya akan berpikir cerdas mereka dan juga mencoba menjawab. Begitu mereka ingin menjawab, otomatis mereka akan meneliti kitab-kitab ya. Begitu mereka meneliti kitab-kitab nasab, mereka menemukan apa yang dipertanyakan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani memang tidak bisa dijawab ya. Lebih kurang mungkin 13 pertanyaan dalam tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman, mungkin lebih atau mungkin kurang, tapi semuanya tidak terjawab secara ilmiah. Jadi boleh dikatakan itu bukan lagi polemik, tetapi sudah runtuh. Artinya nasab Ba'alawi memang sudah runtuh. Apalagi tidak hanya oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, tetapi juga
Ini dilakukan oleh beberapa ulama di beberapa negara seperti di Mesir, ya, Irak, bahkan di Yaman sendiri, ya, Naqaba, Sadatul Asrab yang ada di sana, ya, para ulamanya juga melakukan hal yang sama yang seperti dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, di mana mereka meneliti kesahihan daripada nasab para habaib ini, yang dimaksud adalah Ba'alawi, dan mereka juga menemukan hal yang sama, dan sehingga mereka bahkan membatalkan nasabnya Ba'alawi, ya. Saudara-saudara, ya, istilah Ba'alawi sendiri sebenarnya sesuatu yang baru dikenal. Artinya tidak semua orang mengenal istilah Ba'alawi. Beda dengan istilah Habib, istilah Habaib, ya. Istilah Habib, Habaib, ya, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah mendarah daging, ya, di dalam kolbu pemikiran umat Islam yang ada di Indonesia, sehingga istilah ini melekat. Mereka mungkin tidak lagi mempertanyakan kesohihan daripada orang yang diberi nama atau dipanggil dengan Habib itu sendiri, ya. Sehingga ketika ada yang hak datang, walaupun sesungguhnya Allah menjanjikan bahwa yang hak itu mesti dia akan berada di atas dan meruntuhkan yang batil, ya. Akan tetapi setan iblis itu memang dia hadir, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga yaumil kiamah. Maka batil juga mesti ada hingga yaumil kiamah, hingga turun Imam Mahdi umpamanya begitu, ya, dalam kisah sejarah nanti di akhir zaman akan ada peristiwa-peristiwa bagaimana runtuhnya kebatilan, memuncaknya kebenaran ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puncak-puncaknya ketika Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam kembali turun, ya, menyampaikan kebenaran. Kita tidak bicara tentang itu, kita kembali kepada masalah habaib, ya. Jadi habaib ini bukan lagi sebuah polemik. Fenomenanya sudah menjadi fakta rungkan, ya, artinya secara akademik, belum lagi secara penelitian gen, ya, ilmu teknologi masa kini, ya, pengujian genetika kepada individu-individu habaib yang ternyata juga membuktikan dan memperlihatkan kepada kita bahwa secara genetika mereka pun tidak tersambung kepada famili atau keluarga daripada zuriat-zuriat Nabi Muhammad yang ada di Timur Tengah dan seterusnya. Sehingga ini memperkuat daripada penelitian yang dilakukan, yang sudah ditemukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, kita kemudian menjadi tanda tanya karena kita di tingkat awam ini, terutama kaum muslimin, musliman yang ada di Indonesia, tentu akan merujuk kepada yang paling tinggi di atas kita, yaitu para ulama-ulama yang mengayomi kita, yang selama ini menjadi panutan kita, yang selama ini menjadi guru kita, yang selama ini kita mendengarkan fatwa-fatwanya, ya. Yang menjadi pertanyaan seperti sekelas MUI belum turun, belum juga meninjau organisasi-organisasi besar Islam yang ada di Indonesia seperti, ya, Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, juga sepertinya diam atau apa, ya. Ya, mungkin kita atau saya mungkin menganggap mereka para ulama di tingkat itu, di tingkat pengurus-pengurus organisasi besar ini, bahkan di tingkat pemerintah, mereka masih husnuzon, ya. Seperti kita sebut tadi di awal, husnuzon ini sangat tinggi sehingga mengabaikan fakta, ya. Jadi husnuzon ini menjadi dalil, membuat tajamnya ilmu yang mereka miliki seakan-akan menjadi lumpuh karena ada husnuzon tadi. Husnuzon ini membuat mereka enggan untuk melakukan penelitian. Saya kira begitu, ya. Di samping mungkin di antara para alim, ya, ulama ini tidak semuanya memiliki kitab-kitab sumber, ya, kitab-kitab nasab yang dimaksud untuk melakukan penelitian.
Tapi paling tidak ketika polemik ini sejak beberapa bulan yang lalu muncul, seharusnya di tingkat organisasi ya, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan semualah organisasi yang sudah masih ada di Indonesia. Tapi ada dua organisasi yang besar ini seharusnya segera melakukan penelitian, karena ini akademik ya, ilmiah ya. Jadi ketika dia menyangkut sesuatu yang sangat ilmiah, ilmu pengetahuan, di mana Al-Quran dan hadis sendiri tidak menolak ilmu pengetahuan. Ketika kebenaran ditunjukkan oleh ilmu ilmiah, maka di situ husnuzonnya harusnya akan timbul pertanyaan. Pertama, sudah benarkah husnuzon yang kita lakukan ini? Apakah husnuzon kita ini sebenarnya husnuzon kepada sesuatu yang batil ya? Kita anggap benar, ini kan bermasalah ya. Dan lebih bermasalah lagi ketika ini tidak bersifat individu. Anda sebagai pengurus Nahdlatul Ulama, Anda sebagai pengurus Muhammadiyah, Anda sebagai pengurus MUI, dan seterusnya, Anda sebagai pengurus sesuatu yang sangat besar, di mana di situ Anda punya jamaah, dan jamaah Anda juga menunggu bagaimana fatwa Anda terhadap apa yang dianggap sebagai polemik ini. Nah, misalnya kita husnuzon ini juga wajar dipertanyakan ketika ada oknum-oknum habaib yang mereka melakukan sesuatu yang bahkan bertentangan ya dengan ajaran yang sebenarnya daripada Islam itu sendiri ya. Ada doktrin-doktrin yang kalau dibiarkan juga ini sangat berbahaya bagi ajaran Islam itu sendiri. Misalnya ada habib yang bicara bahwa Habib bodoh lebih mulia daripada kiai, bahkan sampai kepada 70 kiai. Ini perbandingan yang masalah. Belum lagi ada Habib yang dianggap takabur, merasa lebih hebatnya daripada imam-imam mazhab, Imam Syafi'i, di mana dia menganggap yang pantas menjadi muridnya adalah Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan seterusnya. Ini kan masalah ya bagi kalangan ahli sunnah wal jamaah. Belum lagi apa yang dilakukan oknum-oknum habib ya. Misalnya mereka merubah sejarah. Di kalangan NU ada habib yang bicara bahwa pendiri NU yang punya jasa besar dengan NU adalah Habib. Ini kan juga harusnya dikoreksi, harusnya diteliti ada begitu bertentangan dengan sejarah yang fakta yang sebenarnya terjadi, dan di situ seharusnya kita menjadi tanda tanya. Jadi husnuzon itu harusnya terhapus ya, diganti dengan sesuatu yang lebih mendekati kepada kebenaran. Apalagi Allah memang tidak ingin ya, sebagaimana diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 42 ya. Wala talbisul haqqo bil batil, jangan engkau campur kebenaran dengan kebatilan. Jangan dicampur. Jadi yang hak itu yang hak, yang batil itu ya tetap batil. Terkecuali kita tidak tahu ya, kita remang-remang ya. Mungkin di situ berlaku husnuzon, tapi ini kan sudah ada kajiannya. Kalau Anda ragu dengan kajiannya, Anda teliti, tapi kan Anda tidak melakukan ya. Sehingga Anda hanya husnuzon. Ustadz-ustadz yang populer di Indonesia husnuzon saja. Sebaliknya dari husnuzon, mereka membuat framing fitnah, yang meneliti itu komunis, yang meneliti itu kafir. Ya kita lihat Kiai Haji Imanuddin, apakah beliau ini orang kafir ya? Kita lihat Kiai Imanuddin dan timnya dan kawan-kawannya yang mensupport penelitian tentang nasab kalangan Ba'ali, apakah mereka itu betul-betul orang kafir? Apakah mereka itu betul-betul orang komunis ya, seperti yang dituduhkan oleh Ustaz Somad dari Riau itu? Jadi itu kan tidak pantas ya. Wala talbisul haqqo bil batil, jangan kau campur kebenaran al-haq itu dengan batil. Wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Ya, dan jangan engkau sembunyikan kebenaran. Mungkin yang kaidah yang kedua ini, bait yang kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 42 ini, wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun, dan engkau tutupi al-haq itu, kebenaran itu, padahal engkau tahu. Ini mungkin di kalangan Ba'alawi terjadi, mereka menutupi sejarah, mereka menutupi fakta
Mereka merubah banyak hal kitab-kitab sebelumnya, manuskrip sebelumnya. Hanya karena asumsi, karena renungan yang belum tentu benar. Misalnya Habib Ali Asyakron ya menduga Ubaidillah sebagai Abdullah anak itu ya, yang sampai kepada Rasulullah karena berdasarkan renungan. Ini mungkin apa yang diingatkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Fa qiyasus syaitan lil alawiyah. Setan itu sudah membuat kias ya. Dia robah pandangan cara berpikirnya. Jadi domain utamanya, ada poin utamanya adalah nasab mereka. Sehingga sesuatu apapun yang di luar itu mesti kalah, walaupun itu Al-Quran sekalipun ya, walaupun hadis Nabi sekalipun mesti kalah dengan kias yang sudah dibuat setan tadi. Kiasus setan lil alawi ya. Itu nanti dibaca di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya. Apa kiasus setan? Bahwa mereka adalah anak cucu zuriatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zuriat ini mengalahkan yang lainnya, makanya doktrinnya pun menjadi sesat. Ulama direndahkan, walaupun itu kelasnya ulama tapi bukan habaib, bukan ba'alawi, mesti kalah dengan habib yang bodoh. Ini kan kias ya, kiasnya setan. Hanya faktor nasab tadi. Itu Imam Al-Ghazali sudah mengingatkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya. Belum yang lain-lain. Kata Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya, mereka robah terjemahannya. Mereka ganti sebagai pengawal. Siapa pula yang dikawal? Habaib mestinya yang dikawal. Itu pendapat mereka ya. Sehingga mereka apapun itu, faqiyasus syaitan lil alawiyah, setan itu sudah berhasil ya, memberikan kias, memberikan terjemahan-terjemahan yang inti poin utamanya tujuannya hanya nasab mereka ya, kezuriatan. Sementara zuriat mereka itu sendiri bermasalah dalam kajian yang lebih ilmiah, dalam kajian genetika, dalam kajian akhlakul karimah, di mana akhlak-akhlak mereka pun yang terutama pendakwa-pendakwa mereka yang ucapannya, perkataannya yang kadang-kadang sangat menyakitkan hati ya. Ada ulama-ulama kita yang dicaci maki anjing babi. Mereka begitu ya. Ketika mengetahui satu kiai yang bukan ba'alawi, di mana kiai ini secara politiknya mungkin berbeda pandangan politik, mereka bisa menganjingkan itu ya. Mereka bisa membabikan kiai, dan itu akhlak mereka, dan itu kebiasaan mereka. Di samping mereka juga sangat mudah mencaci umara, para pemimpin kita ya. Ya, kalau mereka jadi presiden apa bisa sama seperti itu hebatnya? Belum tentu ya. Jadi mereka hujatannya luar biasa. Ya, seakan-akan mereka lebih mahir, padahal mereka belum apa-apa, belum jadi apa-apa. Ya, belum jadi presiden ya. Belum jadi umara. Andai kata kepemimpinan itu diserahkan kepada mereka, apakah bisa mengatur negara ini? Apakah bisa mereka ini melunasi utang-utang negara misalnya kalau bicara politik? Begitu. Mereka membabi-anjingkan Kiai Haji banyak kiai di tempat kita ya. Ya demikian daripada akhlak-akhlak. Jadi saya kira kembali kepada istilah habaib ya. Ini bukan lagi sebagai polemik, tetapi sesuatu yang sudah runtuh. Kenapa runtuh? Karena tidak terjadi di Indonesia saja, tapi terjadi di beberapa negara. Naqabatul Ashraf Akliyin di Mesir misalnya sudah menyatakan batal bahwa Ba'alawi tidak tersambung, tidak ada nasabnya tersambung kepada zuriatnya Nabi Muhammad SAW. Demikian pula yang di Irak, di Yaman ya, dan insya Allah di dalam beberapa negara Islam lainnya. Artinya ini sesuatu yang batil, jangan lagi dicampur. Kalau sudah batil berarti sudah. Ya, wala talbisul haqqa bil batil. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 42 ya. Jadi husnuzon jangan dicampur. Husnuzon kalau Anda belum tahu faktanya, kalau Anda belum diberikan informasi kebenarannya. Begitu datang informasi kebenarannya dan Anda belum meneliti, jangan husnuzon, teliti.
Ini untuk para ulama kita ya. Jadi kita tidak takut kepada masa yang lalu. Ulama-ulama sebelumnya barangkali karena ada husnuzon, di samping pada masa itu mungkin habaib-habaibnya masih ada kesantunan sosialnya, kesantunan di dalam dakwahnya. Cara hidup mereka juga masih normal-normal. Coba kita lihat sekarang yang namanya habaib yang populer, ada Habib Bahar menampilkan kekayaan dan seterusnya, gaya hidup yang lebih premanisme dan seterusnya yang tidak sesuai sepertinya, tapi dia diulamakan ya. Jadi sepertinya sesuatu yang bertolak belakang. Wa mukhalafatu bi abaihim, dan sebenarnya istilah daripada Imam Al-Ghazali begitu ya. Nah, ini kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin nanti kan ada di babul wurur, zammil wurur. Wurur usatu minal mu'minin bi qaulihim, ya, itu kan tipu dayanya orang-orang fasik dari karangan orang-orang mukmin. Nanti Imam Al-Ghazali menyebutnya apa? Ka iktiraril alawiyah binasabihim, seperti tipu dayanya kelompok Ba'alawi ini, yaitu Habib-habib itu dengan nasab mereka yang membanggakan nasab. Itu saya sudah bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, nanti kita bisa baca hadis riwayat Imam Tabrani ya. Al-fakhru bil ahsab. Nah, salah satu min alamatil jahiliyah, ada 3 tanda atau indikator di mana seseorang itu dapat disebut atau digolongkan dia kepada orang-orang jahiliyah, yaitu al-fakhru bil ahsab wa ta'nu bin nasab, dan mencela nasab orang lain. Yang pertama, al-fakhru bil ahsab, membanggakan diri nasab nenek moyangnya. Oh, dulu datuk saya begini. Kalau Ba'alawi tentulah datuknya adalah Sayyidina Hasan Hussein, Rasulullah SAW, bahkan ada mengaku di dalam tubuhku ada darah Nabi Muhammad SAW. Jadi terlalu membanggakan nasab mengarah kepada takabur yang sangat luar biasa, sehingga menutupi yang hak, yang benar itu. Belum lagi wata'nu bin nasab, mereka merendahkan nasab orang-orang lain. Kalau dalam istilah para vlogger ini di channel-channel mereka, merendahkan kalangan pribumi ya. Walaupun ya kayaknya istilah-istilah itu tidak pantas ya, karena mengganggu persatuan NKRI. Tapi ya kenyataannya, faktanya itulah yang terjadi, efek yang implikasi daripada kelakuan yang dilakukan oleh kelompok habaib. Tidak ada menegurnya. Bahkan organisasi mereka yang bernama Rabithah Alawiyah tidak menegur ya oknum-oknum mereka. Dan ini berlangsung sudah sangat lama, dibiarkan dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati daripada kalangan kaum muslimin, di mana kiai-kiai mereka dianjing babikan. Itu bisa Anda bayangkan ya. Tapi Anda biarkan. Mestinya sebagai Rabithah Alawiyah, organisasi yang memayungi para habaib ini, cobalah didik ya oknum-oknum Anda bahwa Anda tinggal di negara Indonesia. Sekarang kan Anda dirungkat semua. Sejarah yang Anda ceritakan ternyata sejarah yang Anda buat-buat hanya demi kelompok Anda, hanya demi Anda mendapatkan jasa, dianggap sebagai kelompok yang punya jasa di Indonesia. Sedikit pun tidak. Sampai makanya itu Anda dirungkat. Habib Utsman bin Yahya mufti Belanda, kan jadi jelek ya. Nasab kalian jadi negatif di Indonesia karena pembiaran. Ada baiknya segera lah diperbaiki ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Ya, saya senang ya mengikuti berita yang ada, karena kekurangan di dalam ilmu pengetahuan ya, dalam kajian-kajian ya, kita tidak mampu membaca kitab. Alhamdulillah ada beberapa channel yang sudah membuka kajian kitab-kitab yang dibahas oleh Kiai Haji Usman Al-Bantani. Bahkan yang digunakan oleh muhibbin untuk membela nasabnya itu bisa diruntuhkan ya. Ya, demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.